Episode Pareto Mentor kali ini berjudul Owner dipecat oleh karyawan. Ya, Anda tidak salah dengar. Owner dipecat oleh karyawan. Ini adalah kisah nyata. Lesson learned dari kisah ini adalah tentang resilience. The American Psychological Association tahun 2014 mendefinisikan resilience sebagai proses beradaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau bahkan sumber stres yang signifikan. Dalam bahasa yang sederhana, resilience saya katakan sebagai daya lenting. Ibarat sebuah bola karet yang jatuh akan melenting balik, tidak mandek atau bahkan pecah berantakan seperti halnya gelas pecah yang jatuh. Awal ceritanya sebagai berikut. Tahun 1983, 7 tahun setelah Steve Jobs sukses membangun Apple Computer bersama Steve Wozniak, mereka memutuskan untuk merekrut CEO dari luar company. Alasannya adalah Steve Jobs dianggap terlalu muda untuk menjadi CEO. Saat itu masih berusia 28 tahun, sehingga diputuskan untuk mencari mentor sekaligus guru untuk mempersiapkan dirinya memimpin perusahaan di kemudian hari. John Sculley direkrut sebagai CEO Apple pada bulan April 1983. John Sculley mulai di-approach oleh Steve Jobs sejak 1982. Saat itu Sculley masih sebagai CEO PepsiCo. Steve Jobs demikian gigihnya berusaha agar Sculley tertarik pindah dari Pepsi ke Apple. Salah satu kata-kata rayuan yang Steve Jobs sampaikan kepada Sculley adalah, "You want to sell sugar water for the rest of your life, or do you want to come with me and change the world?" Setelah 2 tahun bergabung dengan Apple, alih-alih menjadi guru atau mentor bagi Steve Jobs, justru Sculley menjadi musuh bagi Steve Jobs. Dan pada bulan Mei tahun 1985, Sculley berhasil meyakinkan Dewan Direksi bahwa Steve Jobs tidak pantas untuk berada di Apple. Bayangkan bila Anda adalah Steve Jobs. Apakah Anda menyesali keputusan merekrut John Sculley? Apakah Anda menyalahkan orang lain? Menyalahkan lingkungan? Apakah Anda marah? Apakah Anda malu? Apakah Anda hancur? Stres? Depresi? Mari kita belajar dari pengalaman Steve Jobs. Seperti halnya kebanyakan orang, pengalaman pahit ini selalu diawali dengan penolakan. Begitu juga dengan Steve Jobs. Dia menolak untuk dipecat. Dan dia akhirnya menyepi, pergi ke Prancis, Italia, dan Rusia selama musim panas. Dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 1985. Dan ini juga memang sesuai dengan grief cycle yang akan kita pelajari sebentar. Grief cycle adalah tahapan yang dialami setiap orang saat mengalami kepedihan. Diawali dengan denial, penolakan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kemarahan. Dan kemudian melakukan bargaining dengan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Seandainya saja waktu itu tidak merekrut, seandainya saja waktu itu saya melakukan ini, itu, dan sebagainya. Sampai akhirnya mengalami masa-masa depresi, sehingga di ujungnya akan melakukan acceptance, penerimaan apa yang sudah dialami. Setelah Steve Jobs sampai kepada cycle acceptance, penerimaan, dia pun menerima keputusan bulan Mei 1985 itu dengan menuliskan surat pengunduran diri sebagai ketua Dewan Direksi pada 17 September tahun 1985. Mulailah kemudian Steve Jobs move on dengan mendirikan perusahaan, membeli Pixar Studio, lalu kemudian membangun Next, 2 perusahaan yang dibangun oleh Steve Jobs. Tapi bukan hanya move on-nya saja yang dibutuhkan, justru resilience-nya yang akan kita bahas.
Mengapa kita butuh resilience? Yang pertama, move on tidak cukup. Yang kedua, tidak mudah membangun sesuatu dari nol. Terbukti, Next hanya menjual 50.000 perangkat komputer saja. Sehingga Next akhirnya ganti strategi dengan meninggalkan bisnis perangkat keras dan hanya fokus pada produk unggulannya, yaitu software. Kembali, kenapa kita butuh resilience? Pixar yang dibeli oleh Jobs dengan harga jauh di bawah penawaran asli, ternyata untuk mengoperasikan Pixar membutuhkan banyak biaya. Jobs banyak kehilangan uang, sampai sempat menawarkan Pixar ke banyak calon pembeli, termasuk Microsoft, namun tidak ada yang berminat membeli. Berkat resilience, Pixar sukses. Pixar meraih 27 Academy Award, 7 Golden Globe, dan 8 Grammy Award. Pixar menghasilkan film-film yang memberikan keuntungan sangat besar, bahkan ada yang mencapai keuntungan di atas $1 miliar. Pixar akhirnya dibeli oleh Disney. Begitu pula dengan Next. Berkat resilience, Next mengalami sukses. Sampai-sampai akhirnya tanpa direncanakan, Apple justru membutuhkan Next. Apple akhirnya membeli Next, dan itulah saat di mana Jobs akhirnya kembali memimpin Apple. Inilah key learning daya lenting resilience-nya Steve Jobs. Yang pertama, meraih hari. Jalani hidup seolah setiap hari adalah hari terakhir. Yang kedua, bermimpilah seolah akan hidup selamanya. Yang ketiga, bekerja keras. Steve mengatakan, agar berhasil, bekerja keraslah. Dan ketika keadaan memburuk, bekerjalah lebih keras. Yang keempat, kegagalan adalah kehidupan yang mencoba memberi pelajaran. Ulangi sampai benar. Yang kelima, tetaplah yakin. Kadang kehidupan menghantam kepala kita dengan batu bata. Jangan goyah, kata Steve Jobs. Yang keenam, jangan menyalahkan, jangan malu. Buktikan saja pada para pengecam bahwa mereka keliru. Dan yang ketujuh, satu-satunya cara melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang dilakukan. Menarik juga menyimak apa kata Scully tentang Steve Jobs. Scully mengatakan bahwa Steve Jobs memiliki orientasi waktu yang sangat panjang ke depan, 20 tahun ke depan. Big vision. Dan Scully pun mengatakan bahwa Steve Jobs muda kurang bagus dalam listening skill dibanding setelah dia kembali lagi. In summary, Jobs punya 7 daya lenting, punya vision ke depan, dan punya listening skill yang hebat. Demikian kisah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.